Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan kasus Vina dan juga Eki di Cirebon yang terjadi pada tahun 2016. 8 tahun sudah ya ini kasus terjadi, tetapi baru kali ini viralnya sampai luar biasa. Ini adalah satu pertanda yang baik karena dari ke-11 pelaku, baru 8 orang saja yang divonis, sementara 3 lain itu masih bebas. Mudah-mudahan ini sudah akan segera ada petunjuk yang sangat nyata. Suka tidak suka kita harus melihat adalah bagian BAP atau berita acara pemeriksaan, karena ada banyak pihak yang menilai adanya dugaan misalnya adalah antara mungkin kompetensi, kemampuan dari penyidik pada saat itu, tepatnya dari Polres Cirebon Kota, atau bahkan masalah integritas adalah terkait dengan dugaannya. Apakah mereka ini sengaja menutup-nutupi untuk sesuatu hal tertentu, terutama untuk 3 pelaku yang masih belum bisa ditangkap sampai sekarang. Salah satu hal yang cukup menjadi perhatian netizen adalah pada saat Hotman Paris bertemu dengan keluarga besar Vina di sini. Hotman Paris mengatakan dengan tegas bahwa ada satu kejanggalan yang sangat nyata, yakni terkait dengan berita acara pemeriksaan atau BAP. BAP ini adalah verbatim, teman-teman. Apa yang disampaikan oleh saksi atau tersangka, terdakwa, itu ditulis satu persatu oleh penyidik, kemudian nanti itu menjadi salah satu bahan dalam persidangan. Hotman Paris mengatakan bahwa BAP awal semua 8 tersangka tersebut saat itu kompak menyebut ada 3 orang lagi. Namun saat berkasnya itu dilimpahkan ke kejaksaan, mereka kompak berubah juga mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi 3 orang lain tersebut. Ini kan suatu hal yang cukup janggal, karena bagi aku pribadi, pada saat kita pengen ngelihat seorang saksi ya, keterangannya itu reliable atau enggak, biasanya itu pada saat keterangan yang awal-awal. Kalau sudah 2 kali, 3 kali, atau belasan kali diperiksa, mereka tuh sudah ada dugaan, bisalah mereka memanipulasi karena belajar dari pemeriksaan yang pertama. Ini juga unik, bahkan salah satu keterangan dari kuasa hukum dari 5 terdakwa, ini aku lihat adalah Johnny Nainggolan. Ini pengacara dari terdakwa, jadi adalah hal yang wajar kalau dia akan selalu mengatakan hal-hal yang meringankan kliennya. Dikatakan begini bahwa klien kami ini adalah korban rekayasa dari penyidik Polres Cirebon Kota. Yakin, apakah ini adalah rekayasa doang? Alasannya apa? Dikatakan bahwa di malam kejadian, mereka ini berada di sebuah gang di tempatnya Ibu Nining, salah satu warga di sana. Mereka adalah pekerja kasar, bangunan, dan bukanlah geng motor. Oke, kenapa mereka dituduh seperti itu? Mereka gaduh awalnya, makanya mereka disuruh pergi dari situ, dan 9 orang ini pindah ke rumah Pak RT, termasuk dengan anaknya Pak RT, namanya adalah Rahkafi, dan tidur sampai besok paginya. Peristiwa kejadian Vina dan Eki itu jaraknya sekitar 1 km dari TKP. Bahkan, keterangan dari ke-8 terdakwa ini semuanya kompak mengatakan tidak mengenali kedua korban. Well, terus juga ditanya ya pada saat diwawancara ini, apakah pasal yang dikenakan untuk kelima kliennya ada pasal yang juga seperti itu, yaitu adalah perbegituan. Dikatakan bahwa tidak ada pasal yang begituan, hanya ada tentang yang spontanitas atau berencana. Karena kan aku lihat dari kelima kliennya ini semuanya dikenakan vonisnya adalah hukuman seumur hidup ya. Seumur hidup itu pastikan sudah jelas itu adalah bagian berencana. Karena kalau yang spontanitas maksimalkan hanya maksimal mungkin 15 tahun ya. Tapi kan sudah ada vonis bahwa itu adalah seumur hidup, berarti artinya memang sudah direncanakan. Tapi jujur ya, pada saat si Johnny Nainggolan ini mengatakan bahwa ini adalah rekayasa, I don't think so. Aku nggak percaya 100% ya. Karena namanya kuasa hukum, secara undang-undang memang dilindungi negara untuk membela kliennya. Karena apa? Misalnya, kalau dikatakan bahwa ke-8 terdakwa tidak mengenali kedua korban, konyol bagi aku pribadi. Pertama, kalau vonis hakim sudah memberikan vonisnya adalah seumur hidup, arti kan sudah berencana. Kalau sudah berencana, nggak mungkin dia tidak mengenali. Bahkan juga yang uniknya adalah kan ada pasal mengenai yang perbegituan ya. Nah, yang perbegituan itu didengarkan langsung oleh kakaknya Vina dalam persidangan yang bernama Marliana, yang bilang bahwa dalam persidangan itu juga 9 hari setelah kejadian kami itu diminta oleh penyidik saat itu untuk melakukan otopsi kepada
kepada Vina. Dan hasil otopsi menunjukkan bahwa memang ada adegan seperti itu dengan dibuktikan adanya cairan khas dari pria yang ditemukan di tubuhnya Vina. Itu sudah clear, satu alat bukti yang sangat jelas. Dan juga ada bagian-bagian yang lebih spesifik lainnya. Tetapi yang berhubungan dengan peristiwa ini adalah apakah benar yang disampaikan Johnny Nainggolan, pengacara dari kelima terdakwa, yang bilang bahwa pasal yang dikenakan hanya yang berencana aja, tidak ada yang begituan. I don't think so, karena kan kita belum melihat secara detail ya. Kita kan baru ngelihatnya sekarang-sekarang aja. Terus juga yang vonisnya juga seumur hidup, itu adalah yang bagian maksimal. Kayaknya sih kita harus melihat surat dakwaannya. Makanya nggak heran pada saat Kombes Pol Surawan, Dirkrimum Polda Jawa Barat, yang sekarang menangani kasus ini karena kasusnya sudah diambil alih oleh Polda Jawa Barat dari Polres Cirebon Kota. Kita juga harus fair teman-teman dengan Polda Jawa Barat. Karena kalau aku lihat dari Dirkrimum Polda Jabar ini kan baru bergabung dengan Polda Jawa Barat itu nggak nyampe setahun. Ini kasusnya sudah 8 tahun yang lalu. Begitupun juga mungkin dengan Kapoldanya ataupun juga jajaran penyidik lainnya. Jadi kita harus berikan support mental juga. Kritis itu harus, tetapi untuk bagian tertentu ya kita juga harus paham. Makanya nggak heran pada saat Kombes Pol Surawan memberikan keterangan di sejumlah media, ada pertanyaan-pertanyaan yang misalnya mengenai otopsi. Nggak bisa menjelaskan secara detail karena lagi dipelajari data-datanya mengingat kasus yang lalu. Ini adalah salah satu contoh warisan di kepolisian yang biasanya itu menyebalkan. Kalau kita dapat warisan mungkin pada umumnya kan kita seneng gitu kan ya. Tapi kalau warisan kasus atau cold case seperti ini yang ngebuat mereka pusing. Nah, terus juga kejanggalan mengenai petunjuk yang berasal dari kesurupan. Nah, ini juga unik kan di kesurupannya yang mengaku bahwa temannya Vina yang bernama Linda itu kan dia bilang bahwa dia itu sudah direncanakan akan dibegitukan. Tetapi dalam pembelaan di BAP bahwa para terdakwa ini mengaku enggak, kami tidak tahu si kedua korban, kami tuh hanya ngelempar doang batu, kemudian mereka jatuh, kemudian kita lakukan hal seperti itu. Tetapi kan kalau kita lihat dari vonis, ya boleh aja yang namanya tersangka atau terdakwa itu menyangkal semuanya, boleh-boleh saja. Tapi kalau aku nilai dari vonis yang diberikan adalah seumur hidup, jadi yang mulia hakim tuh percaya ini adalah yang berencana, sudah direncanakan. Bahkan juga dari keterangannya Marliana, kakak dari Vina, yang hadir dalam persidangan mengikuti setiap sidang, Marliana mengatakan dengan tegas bahwa dalam persidangan, saya sudah mendengar ada keterangan dari salah satu penyidik yang menyampaikan bahwa di HP para pelaku saat itu memang sudah ada detail, ada arahan rencana pertama akan digiring kemana, kemudian melakukan apa, itu sudah ada dalam HP mereka. Jadi yang namanya kuasa hukum, aku melihat di sini, mohon maaf ya, kalau menurut analisaku adalah Johnny Nainggolan ini dugaannya adalah memanfaatkan kekritisan dari netizen, mencurigai siapakah sosok 3 orang tersebut yang masih belum tertangkap, dipakai juga ditunggangi menurut aku agar bahwa ini semua bukanlah beneran, ini adalah rekayasa. I don't think so. Ada bagian yang memang menurut aku harus dikritisi, tetapi kalau dikatakan bahwa ke-8 terdakwa tersebut tidak ada alat bukti yang lain, kayaknya agak kecil kemungkinan ya teman-teman. Terus dari beberapa isu yang aku lihat juga sekarang mengenai daftar DPO ini atau daftar pencarian orang, ada Peggy alias Perong, usianya sekarang sekitar 30 tahun. Yang kedua adalah Andi, 31 tahun, dan Dani 28 tahun. Mereka ini dugaannya masih berada di Indonesia sih. Ada yang bilang, spekulasi di netizen bilang kayaknya 2 orang itu sudah pergi ke Hong Kong dan 1 lagi di Kalimantan. I don't know bagaimana kalian bisa menggunakan isu ini. Tapi ada 2 hal yang menurut aku juga cukup masuk akal yang disampaikan oleh netizen mengenai spekulasi. Yang pertama adalah apakah ketiga orang ini adalah putra dari orang-orang berpengaruh yang ada di Cirebon atau Indonesia. Ini sudah ada dugaan kalau difilmkan. Aku nggak nonton filmnya ya, karena aku tidak suka dengan film yang genrenya seperti ini, masalah selera aja. Tapi teman-teman yang bilang bahwa di film tersebut ada kesurupan yang bilang bahwa itu adalah anggota, katanya adalah oknum, baik itu DPR ataupun juga polisi. Ya, tapi dari penyidik yang mengatakan tidak ada data alat bukti yang mengarah ke sana. Atau yang kedua, ini juga netizen bilang bahwa apa jangan-jangan ini adalah
nggak mungkin lagi ditemukan ketiga pelaku tersebut karena mereka sudah meninggalkan dunia ini. Katanya, wah Anjas kamu tahu dong salah satu korban Eki bapaknya itu Kapolres. Apakah sudah dilakukan main hakim sendiri makanya sudah nggak bisa lagi ditemukan? Itu juga yang spekulasi beredar di masyarakat. Tapi jujur kalau dari yang isu kedua tadi bahwa mereka sudah tidak ada lagi di dunia ini, aku kurang percaya teman-teman. Karena apa? Dari pihaknya Vina itu masih begitu kekeh pengen mencari keadilan, bahkan sampai mereka mengizinkan untuk dibuat film walaupun ini menuai pro dan kontra. Tapi kalau dari pihaknya Eki, aku sih bisa paham karena ya bapaknya adalah seorang anggota polisi juga, Kapolres ya. Jadi suka tidak suka serba salah begitu. Mungkin saja terlihat di media atau publik mereka tidak melakukan apapun, tetapi nggak tahu di balik itu semua mungkin tersembunyi ada banyak hal yang dilakukan, karena kita nggak boleh menilai sesuatu hal tuh hanya dari sudut pandang kita aja atau penglihatan mata, karena mata itu sering sekali menipu teman-teman. Kelihatannya aktif tetapi sebenarnya nggak aktif, ataupun sebaliknya. Jadi kalau memang itu adalah beneran katanya sudah meninggalkan dunia ini, aku yakin pasti dari pihaknya Eki kalau seandainya melakukan hal seperti itu juga akan mengomunikasikan ke pihaknya Vina. Mereka akan tenang-tenang aja, mereka akan kalem-kalem aja, mereka tidak akan menuntut keadilan sampai seperti ini. Jadi memang sih aku masih cenderung yakin bahwa ketiga pelaku ini memang masih kabur, dan dugaannya adalah mereka punya sesuatu kekuatan, baik itu kekuatan ekonomi atau kekuatan sosial atau ada bargaining position lainnya. Karena salah satu keterangan dari Marliana, kakak dari Vina, kan bilang begini, kami itu sebenarnya sudah ada indikasi pengen mengecek sebuah warung, katanya warung tersebut yang dugaannya sebagai tempat komplotannya mereka. Karena kan ini adalah oknum dari geng motor ya di Cirebon sana. Bahkan kami pun sudah tahu nama geng motornya itu apa gitu. Tapi karena kami mempedulikan juga keselamatan keluarga kami tidak berani sampai di sana. Nah, mudah-mudahan dengan Polda Jawa Barat yang sekarang sudah mendapatkan perhatian nasional ini memberikan sebuah pesan gitu ya ke semua penyidik atau yang lama-lama gitu kan ya, Kapolres yang dulu-dulu dan tim Dirkrimumnya waktu itu kan harusnya juga berkoordinasi memberikan keterangan terbaru. Kalau saran dari Hotman Paris bahwa harusnya mereka ini para terdakwa yang narapidana ya sebutannya kalau sudah di penjara, itu harusnya dilakukan pemeriksaan ulang kembali adalah BAP gitu. Karena kok bisa BAP awal mereka semua kompak mengatakan ada 3 orang tersebut, tetapi pada saat berkasnya dipindahkan ke kejaksaan, kok mereka merubah keterangannya tersebut. Jadi prosesnya adalah teman-teman pada saat proses hukum itu, pertama adalah kepolisian menetapkan tersangka. Setelah ada tersangka, ada 2 alat bukti, kemudian diserahkan ke kejaksaan. Kejaksaan ngecek ini, alat buktinya kuat apa enggak. Kalau sudah kuat, baru dipersidangkan. Jadi itu adalah tahapan dalam persidangan ini. Nah, kemudian juga ada beberapa hal yang cukup unik dalam sosial media kita. Ada salah satu nama ya, ini yang siapa ya? Si salah satu narapidananya, pelakunya namanya adalah Rivaldi Aditya Wardana atau Ucil. Dia ini tercatat di sosial media. Aku nggak tahu apakah itu yang mengeluarkan, yang ngetik atau yang posting adalah dirinya pribadi atau ada orang lain. Tapi kalau dari foto-foto memang betul baju yang dipakai itu baju batik yang sama juga dalam persidangan. Status Facebook ini dibuatnya di tahun 2017, which is ini adalah proses persidangan saat itu harusnya. Terus juga ada salah satu statement dikatakan bahwa intinya pada saat dia lagi dalam keadaan seperti ini, sahabat-sahabat itu pergi meninggalkan dia. Bahkan dia mengatakan, saya tidak akan membusuk dalam penjara. Kesannya adalah percaya diri. Well, kalau aku lihat dari salah satu terdakwa ini saat itu, yang disampaikan juga dari pengacaranya Johnny Nainggolan, katanya mereka itu bukanlah geng motor, tetapi tipikal hanyalah pekerja kasar. Well, tipikalnya kok nggak yakin ya. Aku lihat dari foto-foto yang beredar. Kalau kalian sudah lihat di Instagramku di Anjasa Sumara, kalian follow aja di situ. Aku tunjukkan foto-foto dari ke-7, 8 pelaku yang mereka ini kan tidak pakai baju ya, topless gitu, dan juga sudah babak belur. Aku tunjukkan di situ tampangnya sih ya bertato, tipikal yang kayak ya I'm so sorry, tipikal mengarah ke sana. Karena pembelaan dari pengacaranya bahwa mereka bukan geng motor, mereka tuh bekerja sebagai kuli katanya, pekerja kasar, pekerja bangunan.
I don't think so. Jadi jangan terlalu percaya apa yang disampaikan kuasa hukum, karena kuasa hukum itu memang diatur dalam undang-undang, diperbolehkan untuk membela kliennya walaupun kliennya sudah jelas-jelas salah. So, sementara itu yang bisa aku update terkait dengan kasus Vina dan juga Eki ini, dan aku masih yakin bahwa para pelakunya 3 orang ini masih beredar di luar sana, dan aku juga yakin sih vonis hakim itu dengan ke-8 pelaku memang mereka adalah bagian dari para pelaku sih. Dan kalau spekulasi bilang bahwa mereka adalah hasil rekayasa kasus, I don't think so. Kalau memang ada alat bukti yang kuat, harusnya mereka nggak sampai divonis seumur hidup ya. Kalau sampai vonis seumur hidup, artinya hakim sudah yakin bahwa mereka terlibat dalam peristiwa ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.